Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam memiliki posisi yang sangat istimewa dalam agama Islam sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa petunjuk dan kebenaran kepada umat manusia. Beliau adalah anak dari Siti Maryam, seorang wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan tanpa bapa, menjadikan kelahirannya sebagai bukti keajaiban dan kehendak ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Isa dengan banyak mukjizat yang menakjubkan, yang merupakan tanda kekuasaan dan kasih sayangnya. Salah satunya adalah kemampuan Nabi Isa untuk berbicara sejak usia bayi, yang mengagetkan orang-orang sekitarnya dan menegaskan bahwa beliau adalah utusan Allah. Nabi Isa juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang buta dan bahkan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh batas-batas alam semesta. Namun, kebesaran dan kedudukan Nabi Isa juga menarik perhatian iblis, musuh manusia yang abadi. Iblis mencoba untuk menyesatkan Nabi Isa dengan godaan-godaan duniawi, bahkan sampai menyuruh Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Namun, Nabi Isa dengan tegas menolaknya, dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah dan diikuti. Seperti apa kisahnya? Tonton sampai tuntas, agar tidak sesat. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe di channel kami, agar kami lebih semangat lagi merangkum dan berbagi info yang unik, bermanfaat, dan menarik untuk kalian semua. Suatu hari, iblis menjumpai Nabi Isa alaihi salam dengan tujuan untuk menyesatkannya. Iblis berusaha mengelabui beliau dengan kata-kata yang dirancang untuk merayu dan menjerumuskannya ke dalam tipu daya. Namun, Nabi Isa menunjukkan keberanian dan kekuatan spiritualnya dengan menolak segala godaan yang dibawa oleh iblis tersebut. Ketika iblis terus mempertahankan upayanya untuk menyesatkan Nabi Isa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala segera campur tangan dengan mengirimkan malaikatnya. Malaikat tersebut datang dengan kekuatan yang mempesona, melindungi dan memukul iblis dengan kekuatan yang membuatnya terpental jauh dari hadapan Nabi Isa, sejauh pancaran sinar matahari. Perbincangan antara Nabi Isa alaihi salam dan iblis mengungkapkan keajaiban-keajaiban yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Isa memiliki kemampuan luar biasa sejak lahir. Seperti kemampuan untuk berbicara bahasa manusia ketika masih bayi dalam buayan ibunya, beliau juga diberi karunia untuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, serta mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, bahkan dari kuburnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan. Dan setelah dewasa, ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Menurut iblis, kemampuannya tersebut merupakan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Nabi Isa. Iblis laknatullah ini kemudian mendatangi Nabi Isa untuk memperdayanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, yaitu ketika ia berada pada suatu jalan yang menanjak naik, tiba-tiba iblis datang dan berkata kepadanya, "Wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Akan tetapi, Nabi Isa tidak mempedulikan ucapan iblis itu. Namun iblis terus saja berusaha untuk menggoda dan memperdayai Nabi Isa dengan mengatakan, "Wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Kemudian Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon bantuannya. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Ketika itu, iblis melihat kedua malaikat itu. Iblis terkejut
dan menghentikan godanya terhadap Nabi Isa. Selanjutnya, kedua malaikat ini melindungi Nabi Isa. Namun iblis tidak gampang menyerah. Ia kemudian datang lagi dan berkata, "Sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba. Karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba. Aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun, bagaimanapun aku akan menyerukanmu kepada suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu jika semua orang mengetahui jika setan-setan itu mematuhi dirimu. Aku tidak mengatakan bahwa hanya engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau di alam semesta ini, akan tetapi yang aku inginkan adalah bahwa Allah itu menjadi Tuhan di langit, sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi." Ucapan iblis ini membuat Nabi Isa marah. Ia kemudian berdoa dan memohon kepada Allah seraya berteriak dengan suara yang amat keras. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil muncul di hadapannya seraya memandang tajam ke arah iblis. Malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar, hingga menutupi sinar matahari. Kemudian disusul lagi dengan satu pukulan yang membuat iblis terpelating ke tanah. Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian, malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke mata air yang sangat panas. Di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam. Setiap kali iblis berusaha keluar dari sana, setelah kejadian itu, iblis merasa jera dan tidak pernah kembali menemui Nabi Isa alaihi salam. Sahabat beriman, kisah iblis yang mencoba menggoda Nabi Isa agar mengklaim diri sebagai Tuhan hanyalah salah satu dari banyak contoh kehadiran iblis sebagai penggoda yang senantiasa berusaha menyesatkan bahkan Nabi sekalipun, mengingatkan kita akan pentingnya waspada dan keteguhan iman dalam menghadapi godaan-godaan iblis. Jika manusia sekelas Nabi saja masih digoda oleh iblis dan setan, bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan membimbing kita dari segala tipu daya setan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.